subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi, senang saya kembali bisa menjumpai kaum ibu, kaum wanita. Ya, ini pertemuan kedua setelah masa pengasingan saya mengalami COVID-19. 21 hari saya mengalami penderitaan fisik dan 15 hari penuh saudara saya di rumah sakit. Saya bahagia bisa bersama-sama kaum ibu, kaum wanita. Terus terang ya, lebih banyak kaum ibu, kaum wanita yang lebih perhatian kepada Tuhan. Kalau di gereja jumlah kaum ibu, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria. Ya tidak general ya saudara, tapi saya sudah menemukan ibu-ibu yang sangat giat. Doa pagi juga banyak kaum ibu, kaum wanita. Jadi kaum wanita, kaum ibu yang biasanya dalam tanda kutip lebih menderita, lebih diperlakukan tidak adil, memiliki hati yang lebih bisa terarah ke kerajaan surga. Yuk Bu, kita dengar firman ya. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami tidak dapat menghitung kebaikan-Mu dengan jari-jari kami, karena terlalu banyak.
Kami bersyukur kami mengenal Allah yang benar, kami bersyukur. Kami diajar kebenaran supaya kami bisa bersekutu dengan Allah yang benar, dan suatu hari kami akan pulang ke rumah Allah yang benar yang juga Bapa kami. Bapa, Engkau mengurapi pemberitaan suara kebenaran di acara Wanita Surgawi ini. Bapa memberkati semua yang terlibat dari pemain musik, kameramen, kru, sound engineering, semua, lighting, dan semuanya Bapak pimpin. Biar acara ini memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku memilih-Mu Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Dalam hidup ini, saudara, pasti kita pernah menyesal. Kita pernah memiliki penyesalan atas keputusan yang kita anggap salah, pilihan yang kita anggap keliru. Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang yang menyesali memilih jurusan kuliahnya, jurusan studinya, saudara. Tapi mau buat apa?
Sudah terlanjur, ya sudah jalani saja. Ada orang yang menyesal memilih bidang pekerjaan, bidang usaha, bidang keahlian. Ya. Ada seorang yang menyesal ketika dia merasa salah mengambil keputusan memilih dalam membeli rumah. Ternyata rumah yang dibeli itu di lingkungan yang tidak baik. Dia menyesal tetapi sudah terlanjur. Ada orang yang menyesal atas satu keputusan dalam dunia bisnis atau dagang sehingga dia mengalami kerugian, saudara. Iya, saya mendengar ada orang yang invest untuk sebuah usaha wisata dan telah menginvestasikan uangnya dalam jumlah yang sangat besar. Sangat besar, benar-benar besar. Karena sebuah pulau dan mau dibangun perhotelan atau sebuah wilayah gitu. Di daerah kepulauan maksud saya. Ternyata kemudian dunia dilanda COVID. Ya, traveling, wisata, mati saudara. Kerugiannya besar sekali. Saudara, penyesalan apapun di bumi ini tidak akan melampaui satu penyesalan mengenai salah pilih jodoh. Wah, ini paling menyakitkan, saudara. Kalau orang sudah salah pilih jodoh, itu sangat menyakitkan. Kadang-kadang sepertinya separuh langit hidupnya roboh, saudara. Separuh langit hidupnya rubuh. Kalau orang salah pilih teman hidup. Penderitaannya panjang, bisa siang malam, 24 jam. Apalagi kalau orang Kristen ya, itu tidak boleh cerai. Aduh, cerai malu, tidak cerai menderita. Menyesal. Dan pasti di antara saudara-saudara sekarang ini yang mendengar suara kebenaran, ada yang menyesali pilihannya atas pria yang menjadi pasangan hidupmu. Menyesal. Pada waktu tertarik, jatuh cinta, pandangan pertama, tidak pernah memikirkan, ya, mimpi pun tidak. Ternyata pria yang dipilih bukanlah pria yang baik. Ya. Nah, kalau masih pacaran, putus, sakit juga itu. Tapi itu masih tidak ada artinya dibanding dengan kalau sudah menikah. Secara hukum sudah suami istri, apalagi sudah punya anak, usaha bersama, waduh, berat saudara. Salah pilih jodoh. Tetapi yang lebih dari ini ada. Salah memilih Tuhan. Wah. Salah memilih jalan hidup. Ini lebih mengerikan, saudaraku. Tidak ada penyesalan yang bisa digambarkan ketika orang salah memilih jalan hidup. Penyesalan seperti itu hanya bisa ditulis dengan kata ratap tangis dan kertak gigi. Di dalam Matius 18 ayat 12, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini maksudnya orang Israel. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang-orang Israel yang menolak Yesus. Lalu kata raja itu kepada hamba-hamba, ikat hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap tangis, ratap dan kertak gigi. Nah, ini perumpamaan mengenai perjamuan kawin atau pesta perjamuan di mana raja itu mengundang orang-orang
untuk datang. Dan ternyata orang-orang yang diundang itu ada yang menolak, tetapi ada yang datang, dan yang datang itu tidak memakai pakaian pesta. Ya, yang tidak datang itu kurang ajar, pasti dihukum nanti. Yang datang saja karena tidak memakai pakaian pesta, tetap dibuang. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 25 ayat 30. Di Lukas 13 ayat 28, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub, semuanya nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ngeri, saudara. Saya mengajak saudara untuk tidak mengalami penyesalan ini. Jangan sampai saudara mengalami penyesalan untuk hal ini. Kalau saudara salah pilih jurusan studi, ya oke lah. Bahkan seorang yang lulus di fakultas kedokteran akhirnya tidak menjadi dokter, ada jadi pedagang. Dan itu tidak sedikit. Maksud saya ada beberapa yang saya lihat. Bahkan seorang spesialis akhirnya bisnis bidang yang lain. Nah, tidak masalah besar. Salah pilih rumah, Anda beli rumah salah pilih, ya saudara jual lagi cari rumah lain, gampang ya. Salah pilih sekolah, ya pindah saja. Salah pilih beli mobil, masih nggak terlalu masalah. Salah pilih jodoh, waduh ini masalah. Tapi itu pun masih belum ada artinya jika dibanding dengan kalau salah memilih jalan hidup. Nah ini saudaraku sekalian. Jangan sampai Anda salah memilih jalan hidup. Saya kira sebagian saudara sekarang ini tidak sedikit yang sudah memilih salah jalan hidup. Buktinya apa? Buktinya saudara tidak mengutamakan kerajaan surga. Itu buktinya. Itu tandanya. Dan biasanya orang-orang seperti ini tidak bermaksud mau masuk neraka. Tetapi hanya menunda. Mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh tetapi menunda. Nah ini mengerikan saudara. Kenapa mengerikan? Karena penundaan itu bisa menjadi penolakan. Ketika waktu yang Tuhan berikan kepada seseorang itu telah lewat, pengaruh dunia sudah terlanjur banyak merusak jalan pikirannya, dia tidak bisa bertobat lagi. Memang ketika dia belum sampai titik tidak balik, dia berkata, nanti aku bertobat, nanti aku sungguh-sungguh. Tetapi kemudian saudara, karena terlalu lama hidup dengan cara hidup yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Nah, ini masalahnya. Akhirnya menjadi rusak. Tidak pernah bisa menjadi baik. Jangan sampai begitu. Oleh sebab itu ya saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk benar-benar hari ini itu mengambil keputusan. Seperti yang saya nyanyikan tadi, aku memilihmu Tuhan. Kapan? Sekarang. Saya bersyukur saudara terkena COVID-19 itu 15 hari di pengasingan. Itu saya bertobat. Benar-benar saya mau berubah. Sampai saya berkata jangan saya pulang ke rumah sebelum rohani saya sembuh. Dan ini titik balik saya dan saya tidak ingin dipukul Tuhan dengan cara apapun. Aku memilihmu Tuhan, kau segalanya bagiku.
Ini menjadi pilihan saya. Saya mengajak saudara untuk tidak menunda. Kalau kita berkata, aku memilihmu Tuhan, itu berarti saudara harus betul-betul mulai hidup suci. Wanita, kaum ibu, mendengar kata hidup suci, jangan saudara kemudian seperti asing gitu. Wah, mana bisa hidup suci? Mana bisa hidup suci? Mana mungkin bisa hidup suci? Itu suara-suara yang bukan dari Allah. Itu suara daging yang diracuni oleh kuasa kegelapan. Tuhan berfirman di 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. 2 Korintus pasal 6, Tuhan berkata jangan menyentuh apa yang najis, dan banyak lagi. Tuhan berfirman kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus, jelas. Jadi kalau kita berkata aku memilihmu Tuhan, itu berarti kita mau menjadi orang saleh atau orang suci. Ini saya bicara ini, saya dikejar orang saudara. Orang akan mengejar saya, coba kita lihat hidupnya Erastus. Aduh saudara, berat. Tetapi sudah terlanjur dengan komitmen ini, wah kita tidak peduli apa kata orang. Memang kita bisa salah lagi, tapi jangan karena ada kemungkinan kita berbuat salah, kita takut membuat komitmen. Jangan takut membuat janji. Saya punya komitmen, aku mau hidup suci. Makanya setiap hari saya mulai memeriksa setiap kata yang saya ucapkan ada salahnya enggak ya. Tadi bercanda begitu patut enggak ya. Apalagi pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Waduh, kita betul-betul harus koreksi koreksi sekali saudara. Koreksi diri, harus benar-benar kita koreksi diri. Jangan sampai ada dosa atau kesalahan atau kejahatan dalam diri kita. Saya benar-benar diubahkan Tuhan lewat terpaparnya saya dengan COVID-19 ya. Diubahkan Tuhan melalui terinfeksi COVID-19. Waduh, saya nggak menyesal. Benar-benar mengubah. Dan saya mengajak saudara tidak usah harus melalui terpapar COVID. Tidak harus melalui penderitaan. Tetapi kita sudah sadar dan mau bertobat atau berubah. Memang ketika orang di titik rendah, artinya dalam situasi miskin, tertindas, masuk penjara, difitnah, di kecelakaan yang menakutkan, ini titik terendah. Orang itu bisa menemukan tekad komitmen untuk hidup suci, untuk melakukan pemulihan dengan Allah, untuk memandang surga, begitu saudara. Nah itu yang saya alami berkali-kali dalam hidup ini, berkali-kali. Aduh saya sudah dihajar Tuhan berkali-kali. Herannya kenapa ya enggak kapok-kapok. Tapi dengan COVID-19 saya harap saya kapok dan tidak lagi menyimpang sedikit pun. Dan saya mengajak saudara tidak harus dipukul Tuhan di titik terendah itu. Nah kalau saudara tanya saya, Pak bagaimana supaya saya tidak perlu dipukul Tuhan, saya ada di titik terendah untuk bisa memiliki komitmen, tekad, janji, hidup kudus dan mengarahkan diri ke kerajaan surga. Titik rendahmu bisa kamu temukan tidak selalu melalui persoalan hidup yang menyakitkan. Tetapi ketika kita ada di hadapan Allah. Di hadapan Allah titik rendah kita itu saudara. Di hadapan Allah itu titik rendah kita. Di situ kita bisa memiliki komitmen-komitmen ya untuk hidup suci, fokus ke kerajaan surga. Nah, saya bisa mengerti itu, saya bisa menemukan itu. Jadi ketika saya di dalam ruangan selama 15 hari sendirian, saya hanya berlutut berdoa memandang langit. Saya menemukan titik rendah saya, saudara. Walaupun tubuh saya sudah tidak menderita, sudah mulai sembuh.
tidak panas, tidak meriang, tidak batuk-batuk, saturasi saya sudah bagus, tapi tetap belum boleh pulang. Nah itu saya punya titik rendah banyak. Bukan karena saya menderita sakit, tapi karena saya ada di hadapan Allah. Waduh saudara, ketidaktepatan yang kita pikirkan, kita lakukan selama kita hidup sebelum saya terkena COVID-19 terbuka, terlihat, aduh betapa kurang sucinya hidupku. Walaupun di dalam pemandangan mata manusia kita suci, tapi di dalam pemandangan mata Allah ternyata tidak. Nah titik rendah kita itu pada waktu kita dalam persoalan tekanan, kemiskinan, putus asa, depresi, stres berat. Itu. Tapi juga ketika kita di hadapan Allah, dalam perjumpaan dengan Allah. Nah di situ kecenderungan kita memilih Tuhan lebih besar. Jadi betapa pentingnya saudara memiliki jam doa. Jika saudara-saudara mau, ya saya ajak berdoa jam 5 pagi selalu bertemu dengan saya. Saudaraku sekalian, jadi saat kita di hadapan Tuhan, saat kita ada di hadapan Tuhan itu titik rendah kita. Saat aku di hadapanmu, terselimuti kehadiranmu, pancaran keagunganmu, nikmat surga penuhi hatiku, curah api kemuliaanmu membakar kasihku padamu, berkobar roh untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Ada orang yang tidak pernah punya jam ketemu Tuhan. Saya tidak yakin orang ini memiliki pilihan yang benar. Tidak mungkin atau sulit sekali. Kalaupun dia kelihatannya memilih Tuhan, maka kedalaman kedekatannya dengan Tuhan, kedalaman persekutuannya dengan Tuhan tidak mungkin sama dengan orang yang selalu ada perjumpaan dengan Tuhan dalam doa. Jadi kalau kita datang ke hadapan Tuhan setiap hari, jangan hanya datang karena kita punya masalah. Ini persoalan banyak orang. Datang hanya karena mau menyembah dengan tanpa perasaan yang tulus. Dan itu sudah saya lakukan selama belasan bahkan puluhan tahun. Tapi itu datang dengan ketulusan. Ada saat di mana kita tidak minta apa-apa, tidak menyembah, tidak mengucapkan kalimat apa-apa, tapi kita hanya memandang Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Ya ada waktu menyembah, ada waktu meminta sesuatu. Makanya ibu-ibu ya, sediakan waktu minimal 30 menit. Itu mutlak. Temui Tuhan, jumpai Tuhan. Dia akan membalut hati saudara yang stres, yang depresi. Anda akan menjadi kuat. Saya punya anak gadis mengalami depresi. Dan saya susah sekali. Tetapi dia memiliki kehidupan dengan Tuhan. Dan itu kebiasaan yang dia lihat dari hidup papanya.
Kalau dia bangun jam 1, jam 2 pagi, jam 3, kadang-kadang dia datang ke kamar untuk menggunakan toilet saya. Dia suka ke toilet papa mamanya yang ada dalam ruangan. Dia melihat saya berlutut doa. Pasti dia melihat. Dia tidak pernah saya suruh, artinya hampir-hampir ya. Tidak saya suruh berdoa, baca Alkitab, dia pasti berdoa. Pada masa-masa dia mengalami depresi itu banyak hal yang dia terima dari Tuhan. Dan saya tidak menyesal memiliki anak mengalami depresi dan tidak malu. Karena depresinya ini ternyata menjadi berkat untuk dia. Mematangkan, mendewasakan, dan memberi beban untuk menolong anak-anak lain yang depresi. Bisa saja. Depresi itu bukan suatu kejahatan, saudara. Depresi itu seperti kalau tubuh kita sakit, depresi itu juga sakit. Bisa disembuhkan. Dan Allah berkuasa, sangat berkuasa menyembuhkan. Pertemuannya dengan Tuhan dalam masa depresi itu membuat ia kaya mendengar suara Tuhan dan tertuntun. Nah, ibu-ibu itu banyak masalah, stres, depresi, tapi tidak menemui Tuhan. Akhirnya keputusan dan pilihan-pilihan saudara salah. Saudara mungkin juga hanya menyesali mengapa memilih suami yang salah, mengapa mengambil keputusan ini salah. Ya sudah salah ya sudah, mau kata apa. Tetapi jangan sampai salah memilih jalan hidup. Jalan hidup kita itu Tuhan. Temukan itu. Saudara menyediakan diri bertemu dengan Tuhan setiap hari. Pasti Tuhan akan menolong saudara. Jangan sampai salah mengambil keputusan lagi. Kalau saudara sudah melewati tahun-tahun yang panjang di mana saudara salah mengambil keputusan, ke depan jangan salah lagi. Ya. Kalau orang salah mengambil keputusan jurusan studi, bisa pindah jurusan lain atau ya bisa mengambil pekerjaan, profesi yang berbeda dengan jurusan studinya. Bisa hidup kok. Salah memilih tempat tinggal, aduh itu mudah. Jual saja rumah itu, pindah rumah lain atau itu dikontrakkan, lalu kontrak tempat lain atau beli tempat lain. Oh, tidak masalah. Salah memilih jodoh, ini berat. Tetapi mau dikata apa, sudah terlanjur. Jangan tenggelam hanyut di situ. Salah pilih jodoh, kita menderita berapa lama sih? Kalau menikah usia 25 tahun ya, menderitanya 55, 50 tahun, 60 tahun paling lama. Itu pun kalau suamimu masih hidup. Saya tidak nyumpahi suamimu mati muda ya. Jangan berkata, Pak doakan Pak supaya suami saya cepat dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan gak panggil dia pura-pura budek. Dan Tuhan masih beri kesempatan dia untuk berubah, gimana? Ya sudah, jalani saja hidup ini. Saudara mungkin berkata, Pak saya gak sanggup lagi. Coba jalani dulu, jangan bicara tidak sanggup dulu. Saudara ikuti khotbah-khotbah saya. Ya. Lalu terutama doa pagi jam 5. Jangan sampai saudara lewatkan kesempatan doa pagi jam 5. Waduh saudara biasakan itu. Sampai irama bangun tidur sudah jam 4:30. Beda. Anda dibawa ke titik rendah terus. Itu di situ banyak inspirasi yang kita dapat. Supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah. Ya, jangan tidak berdoa. Makanya lagu yang saya tulis ini, ya, saat aku di hadapanmu, ini jam doa, terselimuti kehadiranmu, pancaran keagunganmu Tuhan, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaanmu
membakar kasihku padamu. Berkobar roh untuk melayani Tuhan, untuk mengabdi sepenuh padamu. Nah ini saudara, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Nah kalau sampai tidak ada yang kita ingini, waduh saudara, luar biasa kan saudara. Kalau sampai tidak ada lagi yang kita ingini, pasti kita hanya mengarahkan keinginan kita kepada Tuhan. Jadi salah pilih jodoh, sudahlah, kita lewati. Jangan ini dipandang masalah terbesar hidup saudara. Masalah terbesar hidup seseorang itu kalau terpisah dari hadirat Allah. Itu saja. Kalau sampai orang terpisah dari hadirat Allah, celaka. Udah, celaka. Saudara kalau nanti melihat kekekalan, saudara melihat penyesalan, salah ambil jurusan, salah pilih rumah, bidang hidup, dan lain-lain. Bahkan soal jodoh. Anda lihat kecil sekali. Tidak berarti. Sama sekali tidak berarti. Kalau saudara menganggap masalah terbesar itu masalah-masalah lain selain terpisah dari hadirat Allah, saudara besar kemungkinan masuk neraka. Benar, saya tidak lebay atau bluffing saudara. Tidak bluffing ini. Kalau saudara menganggap masalah terpisah dari hadirat Allah itu bukan masalah terbesar, saudara pasti punya masalah lain yang saudara anggap besar. Dan masalah itu pasti membuat saudara tidak setia kepada Tuhan. Pasti membuat saudara menjadi ceroboh dalam hidup. Tetapi kalau masalah terbesar kita adalah terpisah dari hadirat Allah, lalu kita berjuang untuk bisa hidup di dalam perkenanan Allah, supaya nanti kita ketika ada di hadapan pengadilan Kristus, kita didapati berkenan kepadanya, saudara pasti hidup lebih berhati-hati, saudara. Jadi kaum ibu, kaum wanita, saya ajak untuk mengambil keputusan pilihan yang benar, jalan hidup yang benar. Yaitu apa? Hidup suci. Ya, kita mau belajar suci seperti Bapak, sempurna seperti Bapak, berkarakter kudus seperti Yesus. Dan itu perjalanannya panjang, perjuangannya berat saudara, benar. Tetapi ini tidak akan pernah saudara sesali. Ya, saudara punya banyak masalah, masalah rumah tangga, masalah suami, maksudnya masalah anak, masalah ekonomi, masalah mertua, masalah kesehatan, ya ada ibu-ibu yang sakit sampai hari ini juga belum sembuh. Saudara, percayalah itu bukan masalah besar sekali. Kalau saudara bisa menangkap gerak Tuhan, justru itulah cara Allah yang menggiring saudara supaya saudara menemukan Tuhan. Percayalah, itu cara Allah menggiring saudara untuk menemukan Allah. Jadi jangan sampai Anda diarahkan ke surga melalui berbagai persoalan hidup, bukannya sampai ke surga tenggelam di situ. Wow, tenggelam di situ. Wah, celaka. Dan banyak wanita-wanita tenggelam di situ. Ya, ada ibu-ibu yang
menjumpai ternyata suaminya menikah atau entah menikah lagi secara legal atau tidak ya. Tapi rasanya legal, tapi itu melanggar hukum. Sudah punya anak, menikah lagi punya anak. Dan anak-anaknya sudah besar. Jadi ketika si ibu menjumpai kenyataan ini, wah rasanya dia mau bunuh diri saja. Kok sekian lama loh tidak tahu. Dia merasa suaminya baik, bertanggung jawab, tapi ternyata begini. Wah ini mendukakan hati ibu ini. Dan saya juga heran kok suami berani-beraninya ya. Sekian lama selingkuh sampai punya anak, kok nggak bertobat ya. Orang itu bisa salah, bisa jatuh, tapi berbalik dan bertobatlah itu loh. Ini si ibu ini putus asa. Pasti rasanya mau bunuh diri, mau cerai saja. Ya, nasihat saya ya, itu di Anda bertanya Alkitab menjawab, terdapat kasus ini. Biasanya kasus-kasus yang rumit akhirnya ditangani secara khusus. Karena tidak jelas masalahnya, kami tangani secara khusus. Ya nasihat saya adalah, kamu bunuh diri, kamu sama juga membunuh anak-anakmu, ya jangan. Dan itu hanya kamu saja puas sesaat, setelah itu masuk neraka kan? Iya, jangan ya. Ini kasus sudah beberapa kali saya jumpai. Kasus yang mirip dan sama dengan itu. Mirip-mirip sama dengan itu. Lalu kalau kamu minta cerai, kamu seperti menyerahkan suamimu ke perempuan lain. Nah mulai dibimbing. Tapi yang penting dia harus menjadi kuat. Kalau selama ini dia sudah salah memilih jodoh, oke. Mau dikata apa ya, nasi sudah jadi bubur. Tetapi biarlah bubur itu jadi bubur yang enak. Ya, dan kita hidup ini hanya sementara. Dan sering saya mengatakan kepada ibu-ibu yang putus asa seperti ini adalah langit baru, bumi baru. Orang mungkin berpikir, Pak, itu bukan jawaban. Loh, kamu nggak ngerti. Jangan sok tahu deh. Kita sudah pengalaman melewati perjalanan hidup. Ya, itu antibiotik terapi yang terbaik. Saya biasanya mengatakan, sudah Bu, ayo kita ke langit baru, bumi baru. Kita tinggalkan dunia ini. Artinya kita jalani tanpa menuntut. Keadaan sudah menjadi seperti ini, ya sudah, jangan menuntut, jalani. Sekarang bagaimana anak-anak dibesarkan, tidak usah dendam, ya sudah. Karena masing-masing orang kan akan menghadap tahta pengadilan Allah. Tidak usah marah-marah, kecewa, diam saja. Lalu biar di pengadilan Tuhan nanti terjadi hal itu. Jangan dimasukkan hati. Jangan saudara terbelenggu oleh situasi seperti ini. Saudara, saya bukan orang yang tidak punya masalah. Tadi saya katakan anak saya depresi, itu saya stres. Tapi ternyata di balik depresi itu anak saya diberkati Tuhan, dipulihkan. Supaya dia memiliki pengalaman untuk bisa merawat orang lain yang pernah mengalami itu. Dia akan menyusun satu buku dan sedang akan dirilis bukunya itu akan memberkati banyak orang. Saya sudah membacanya. Dan ternyata banyak orang-orang yang memiliki benih-benih entah karena keturunan atau entah karena satu dan lain hal, saudara. Dan itu akan memberkati banyak orang, tidak perlu menyesal. Itu pengalaman hidup. Dan setelah saya menghadapi masalah yang berat ini, yang saya pernah katakan sebelum saya sakit COVID, saya punya masalah besar sekali. Setelah itu baru saya kena COVID. Waduh, disempurnakan 15 hari di pengasingan. Itu ternyata Tuhan luar biasa ya. Aduh, luar biasa. Aduh, luar biasa. Tetapi situasi seperti ini ternyata, waduh, luar biasa berkatnya. Baru saya bisa memberi nafas lagu ini. Tak lagi ku minta apapun. Baru saya bisa beri nafas. Kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau
kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkanmu segala perkara, menjadi kesukaanmu. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi, menyentuh hadiratmu di tempat tinggi. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi, dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Saudara bisa melihat ya, kita bisa makin terbang tinggi. Aduh saudara, saya mau ngomong apa lagi ya, saya ingin ungkapkan rasa betapa bahagianya waktu kita tidak punya keinginan, karena kita hanya memilih Tuhan dan mau menyenangkan Dia. Itu kebahagiaannya luar biasa sekali saudara. Aduh, ketika saya dalam keadaan sendiri, sepi di rumah sakit, satu ruangan yang relatif kecil karena semua ruangan penuh saudara. Itu puncak-puncaknya COVID ya, pada bulan Juli, pertengahan Juli itu. Aduh saudara, yang VIP 2 kamar saja dijadikan, yang satu kamar dijadikan dua, mestinya satu dijadikan 2. Aduh saudara, berat sekali. Jadi pada waktu itu saya bisa mengerti apa artinya aku tidak punya keinginan apapun Tuhan. Apakah itu sound system, apakah hobi ini, hobi itu. Aku matikan semua, hanya Engkau kebahagiaanku. Baru kita bisa merasakan begini, aku bahagia Tuhan. Ketika aku tidak memiliki kebahagiaan apapun kecuali Engkau, aku memilih-Mu Tuhan. Nah ini kebahagiaannya luar biasa. Nah ibu-ibu sudah bisa begitu. Saya update setiap hari sampai sekarang, saya update. Saya mengatakan Tuhan, Engkau kebahagiaanku satu-satunya. Aku terus ulangi lagi saudara, aku tidak punya kebahagiaan lain selain diri-Mu Tuhan. Saya ulangi lagi, saya perbarui lagi saudara. Saya terus mengulangi terus pernyataan itu. Saya perbarui lagi saudara. Engkau satu-satunya bahagiaku Tuhan, dan ini pilihanku. Ini pilihanku Tuhan. Ini pilihanku Tuhan. Saya jadikan itu pilihan saya. Dan saya bisa menikmati kebahagiaan ini, saudaraku, luar biasa. Ya kan? Saya minta saudara ikuti jejak ini. Saya memang belum lulus banget nih. Belum lulus banget, ini maksudnya. Belum lulus banget maksudnya. Tapi saya sudah mulai menjalani dan saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan dari hal ini saya ingin ibu-ibu ikut meneladani jejak saya. Sudah seperti orang tidak waras ini sebenarnya. Jejak ini seperti jejak orang yang tidak waras, saya tahu. Tapi ini yang waras di mata Allah. Aku memilih-Mu Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Dan saudara bisa merdeka dari segala beban dan persoalan yang menindis hidup saudara. Jangan saudara tidak lakukan ini. Dan memang kita seakan-akan masa bodoh. Kok punya suami seperti ini? Ya sudah, aku mau pulang ke surga. Itu baru antibiotik paling hebat. Itu baru kesembuhan bisa saudara alami.
Itu terapi yang tepat. Memilih Tuhan. Jangan tidak saudara lakukan. Jangan menunda. Kalau aku memilih Tuhan itu, aku mau hidup suci. Aku hanya menjadikan Tuhan kebahagiaanku satu-satunya. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau melayani Tuhan sesuai dengan apa yang dapat saya lakukan. Anda mulai tanya, ibu-ibu, apa yang harus kulakukan Tuhan untuk melayani pekerjaanmu? Itu memilih Tuhan mulai sekarang. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau mau pulang ke surga, jangan punya kesenangan apapun di bumi ini. Lewati saja hari demi hari, jalani. Membesarkan anak-anak, ngurus cucu, jalani, layani suami. Jalani saja. Tapi hatimu terarah di langit baru, bumi baru. Baru itu saudara memilih Tuhan. Ya, saya mengajak saudara-saudara untuk bertobat ya. Jangan cuman, bagus ya khotbahnya enak. Percuma. Saudara harus berani mengambil keputusan. Seperti keputusan yang saya teladankan kepada saudara-saudara sekalian ini. Ya. Seperti yang saya tunjukkan kepada saudara ini. Aku memilihmu. Ya, saya mengajak ibu-ibu sadar ya. Aku memilihmu Tuhan. Kalau saudara tidak mengambil keputusan segera, saudara nanti mendengar khotbah saya berat. Saya tiap kali khotbah ke depan pasti makin berat. Seiring dengan komitmen saya yang lebih utuh, lebih bulat. Aku meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Aku memilihmu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Salah satu yang membuat saya benar-benar susah dan sering nampak murung adalah betapa sulitnya mengubah orang. Betapa sulitnya mengajak orang berkemas-kemas pulang ke surga dan memilih kerajaan surga. Tidak sedikit orang memilih menjadi orang Kristen, jadi aktivis, bahkan menjadi pendeta. Itu belum tentu memilih Tuhan loh saudara. Saudara memiliki persoalan, tidak datang ke dukun, tapi saudara ke gereja, lalu membawa persoalan saudara ke gereja. Itu juga bukan berarti sudah memilih Tuhan. Orang yang memilih Tuhan itu memilih Tuhan bukan karena sekedar mempunyai persoalan lalu membawanya supaya Tuhan tolong. Orang memilih Tuhan itu bukan karena atau ditunjukkan dengan
menjadi aktivis gereja atau menjadi pendeta. Memilih Tuhan itu ketika Anda tidak mau hidup dalam dosa lagi. Benar-benar mau hidup suci. Benar-benar tidak disenangkan oleh dunia. Kalau saya pendeta disenangkan oleh jemaat, oleh aktivitas gereja, senang. Itu pun jadi berhala. Karena kalau saya melayani pekerjaan Tuhan di gereja belum tentu menyenangkan Tuhan. Sebab motivasi saya yang akan menentukan ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Tapi kalau aku memilih untuk hidup suci, guna menyenangkan Tuhan, meninggalkan percintaan dunia, tidak kuingini apapun kecuali Tuhan, aku mempersiapkan diri pulang ke surga, aku rindu memandang Tuhan, baru itu menyenangkan Dia. Dan itu baru memilih Tuhan. Nah, percayalah saudara, saya ini pendeta ya. Sudah melewati tahun-tahun di mana saya kelihatannya begitu rohani. Dan memang saya bukan orang brengsek. Memang saya sudah memilih Tuhan, tapi tidak bulat atau belum bulat utuh. Bahaya nanti kalau saya mati. Makanya waktu saya sakit saya berkata, Tuhan saya tidak mau pulang. Sebelum saya sembuh rohaniku. Aduh saudara, kita tidak mau berbuat dosa lagi. Makanya saya mengajak saudara untuk berubah. Ya, memilih Tuhan. Jangan ada kesenangan apapun selain Tuhan. Rindukan kerajaan surga. Mata kita memandang Tuhan Yesus yang akan datang, langit dan bumi baru, kerinduan hati kita. Kalau Anda tidak memiliki kerinduan langit baru, bumi baru, Anda berkhianat kepada Tuhan. Kalau seseorang ya punya suami, pasangan hidup, punya suami, tidak ingin ketemu suami, waduh, ada yang nggak beres. Anda pergi keluar rumah nggak ingin pulang ke rumah, nggak beres. Pasti nggak beres. Jangan sampai kita begitu ya. Oke, kita katakan, aku memilihmu Tuhan. Mari ibu wanita, Kau segalanya bagiku. Ini pilihan kami. Ku mengenakan hidupmu Tuhan Yesus. Dalam setiap langkahku, diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Saya ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, ini ibu-ibu ini biasanya dekat dengan orang tua ya. Tanggal 28 Agustus itu hari Sabtu. Sabtu ini tanggal 28 Agustus jam 10 pagi. Kebaktian Usia Indah, judulnya Berkemas-kemas. Jadi ibu-ibu bisa ikut kebaktian ini, mama, papa, kungkung, popo, opa, oma, mbah, eyang, yang kita tahu pasti akan lebih dulu meninggal dari kita. Pada umumnya ya, walaupun tidak pasti. Pasti di atas kertas mereka akan lebih dulu meninggal dunia. Kita persiapkan dengan judul Berkemas-kemas ya. Jangan lupa hari Sabtu jam 10
Sabtu ini tanggal 28 Agustus. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga, berkatilah acara Wanita Surgawi agar setiap kali tampil mengubah banyak orang, khususnya wanita dan kaum ibu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu di Wanita Surgawi minggu depan. Dan jangan lupa ikut doa pagi setiap pagi jam 5. Tuhan memberkati, sampai jumpa.